SMP Negeri 20 Lestari untuk mendengarkan pemaparan penerapan budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 8 Ibu Lina Budi Harti. Shalawat salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Baik, untuk selanjutnya kita akan segera mendengarkan pemaparan mengenai penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Pulau Sari yang akan dipaparkan oleh Ibu Lina Budi Harti SPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan serta waktu sempat sehingga kita masih bisa berkumpul bersama di pagi yang ceria ini, menyempatkan diri dalam waktu saya, acara saya dalam pemaparan budaya positif di SMP Negeri 20 Sari. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kami haturkan tahmid-tahmidnya atas nikmat karunia yang selalu mengalir kepada kita semua, sehingga kita sampai detik hari ini masih sehat, masih selamat dan bahagia tentu. Pertama-tama kepada yang terhormat Kepala Sekolah kita, Bu Ninik Widayanti SPD MSI, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Staf Tata Usaha SMP Negeri 20 Sari, dan yang saya cintai murid-murid kita, murid-murid siswa-siswi SMP Negeri 20 Sari. Baiklah, pada acara hari ini terima kasih Bapak Ibu Guru semua sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara saya dalam pemaparan budaya positif di SMP Negeri 20 Sari. Sebelum saya masuk ke materi, alangkah lebih baiknya perkenalkan dulu, saya adalah Lina Budi Harti dari SMP Negeri 20 Sari Kabupaten Pemalang. Di sini saya berbicara di sini dalam rangka melakukan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 8 Kabupaten Pemalang. Untuk yang pertama, Bapak Ibu silakan dijawab setuju atau tidak setuju ketika hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju kah? Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa enggak? Setuju. Setuju? Tidak apa setuju? Oh tidak ada yang setuju. Oke, nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju? Apa tidak? Oke. Baik, saya cek dulu jawabannya antara setuju atau tidak, karena nanti dalam pemaparan yang akan saya paparkan di slide-slide selanjutnya nanti mengerti apa itu hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, atau pemberian hukuman itu dapat meningkatkan disiplin anak, atau memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Seperti itu. Tampil ya. Untuk kita di sini belajar dalam topik eksplorasi konsep. Yang pertama nanti akan saya paparkan itu untuk disiplin positif. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia yang berkualitas, dan yang kelima posisi kontrol, 5 posisi kontrol, dan yang keenam restitusi. Baik, untuk yang pertama saya akan mulai dari disiplin positif dulu, seperti itu. Nah, ada perubahan paradigma ketika ada A dan B dalam Anda dan teman Anda. Sobeklah gitu ya. Sekarang sedikit praktek gitu ya, simulasi. Ketika ada A dan B, sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda atau sesuatu tersebut
dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalang. Teman Anda itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jika B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, dan menyuap, apa saja yang akan dapat membuat kepalang tangan Anda? Kira-kira apa yang akan terjadi seperti itu? Bisa simulasi sedikit sebentar gitu ya? Monggo Bapak Ibu sambil ice breaking sebentar gitu ya. Oke. Ternyata apakah Anda atau B membuka kepalang tangan Anda? Mengapa? Ya. Apa alasan Anda atau B membuka kepalang Anda? Apakah Anda atau B menutup? Jadi ketika kita itu mengepal, terus teman sebelahnya disuruh buka kepala kita, apakah kita mau membuka gitu ya? Terus yang selanjutnya dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka menutup kepalang tangan kita? Ketika kita sudah mengepal, teman kita sebelahnya buka kepalamu, atau kita langsung mau membuka seperti itu? Ayo, kira-kira kita akan membuka apa enggak? Enggak, tergantung ya. Enggak, kata Bu Ana enggak, kata Bu Wiwi tergantung. Jadi ketika kita membuka, ketika kita mengepal, teman kita ada yang suruh membuka, kita tergantung kata Bu Wiwi gitu ya. Kata Bu Ana enggak. Oh, kalau enggak berarti tergantung pada prinsip kita. Kitalah yang mengontrol diri kita. Kitalah yang mengontrol kita akan membuka atau menutup, itu tergantung dari diri kita, gitu ya. Jadi posisi kontrol, kendali kontrol itu ada pada diri individu itu sendiri seperti itu. Jadi ilustrasi mengontrol murid itu sejatinya ada pada diri kita sendiri. Bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah itu akan menguatkan karakter. Jadi semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, dan orang dewasa itu biasanya memilih hak untuk memaksa seperti itu. Tapi sejatinya itu tidak benar. Bahwa untuk perubahan paradigma stimulasi respon teori kontrol itu ada di kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia, perilaku itu semua memiliki tujuan, dan hanya Anda, ini poin underline-nya di sini, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang menciptakan pilihan-pilihan baru itu Anda sendiri seperti itu. Untuk selanjutnya, disiplin positif yang saya pelajari dalam CGP ini. Jadi di sini ada teori kontrol dari William Glasser. Di mana jadi teori kontrol dari William Glasser ini dipelajari dari makna disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan universal dan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti akan saya jelaskan di slide-slide selanjutnya seperti itu. Tunggu sampai selesai. Ini ada 51 slide Bapak Ibu sebentar. Apakah makna disiplin itu? Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Dari makna asal kata itu berarti murid-murid Sokrates dan Plato, gitu ya. Jadi intinya disiplin itu membuat orang menggali potensi, ya, menggali potensi, membuat orang lain menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kita, disiplin kita telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi cenderung umum menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Seperti itu. Untuk nilai-nilai kebajikan universal di sini jadi dikaitkan dengan nilai-nilai yang diyakini seseorang. Apa itu saja? Berarti beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif seperti itu. Ada sebuah video yang akan saya tampilkan yang sudah saya terapkan.
Misalnya Bapak Ibu, ini adalah penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan kemarin bersama Pak Tommy selaku PLHKS yang kemarin mendampingi saya. Ini adalah murid-murid kelas 7 siswa baru yang baru masuk hari pertama. Di sini saya membuat keyakinan kelas bersama murid-murid kelas 7G. Dilihat dari pakaiannya itu belum seragam sesuai dengan aturan tata tertib SPO SMP Negeri 2 Rosari, karena memang ini adalah hari pertama mereka melakukan pembelajaran aktif seperti itu. Jadi MLS hari terakhir seperti itu. Jadi pakaiannya masih belum sempurna sesuai dengan tata tertib sekolah SMP Negeri 2 Rosari. Ya, anak-anak mulai menempelkan untuk kesepakatan kelas yang mereka buat sendiri. Jadi kesepakatan kelas itu dimulai dengan anak-anak membuat apa yang diinginkan dari kelas itu selama 1 tahun ke depan. Jadi seperti guru saya hanya membantu menuliskan dan mengerucutkan apa-apa keinginan anak-anak dari 1 tahun ke depan. Jadi saya ambil konklusinya dari semua anak 36, saya hanya mengambil 9 dari keyakinan kelas yang saya peroleh di kelas 7B. Seperti itu. Untuk konsekuensinya mereka melakukan tanda tangan, jadi sebagai bentuk tanggung jawab untuk 1 tahun ke depan dengan apa yang mereka sudah sepakati bersama, mereka melakukan tanda tangan dan salah satu perwakilan siswa membacakan hasilnya. Jadi ketika mereka mangkir atau mengingkari dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat, mereka akan sadar akan konsekuensi dari yang sudah disepakati bersama dan ditulis dalam kelas sebagai keyakinan kelas seperti itu. Ini adalah siswa-siswa baru MPLS hari terakhir, hari pertama aktif masuk di SMP Negeri 2 Rosari. Pakaiannya belum tertib sesuai dengan peraturan sekolah kita. Terdapatlah 9 keyakinan kelas yang saya peroleh setelah musyawarah bersama, kesepakatan yang dibuat dari kelas yang saya ambil seperti ini. Di situ juga murid-murid melakukan apa sih tugasnya guru, yang boleh dilakukan guru apa, yang tidak boleh dilakukan guru itu apa, yang boleh dilakukan guru itu apa, dan yang tidak boleh dilakukan guru itu seperti apa, seperti itu. Jadi ada di sini konsep terdengar, berpikir, dan berperilaku. Jadi berperilaku itu yang kelihatan, yang terdengar itu yang seperti terlihat. Ini adalah salah satu implementasi dari testimoni dari Nuku. Nuku itu adalah siswa kelas 8B. Setelah ikut kesepakatan kelas yang sudah dibuat, dia melakukan testimoni seperti itu.
contoh dari restitusi yang sudah saya lakukan bersama anak didik adalah Rona. Jadi di sini adalah aktivitas restitusi ketika dia masuk terlambat pada jam pertama, seperti itu. Saya skip dulu untuk videonya, nanti saya lanjutkan setelah materi pemaparannya selesai. Kita lanjutkan untuk eksplorasi konsep yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tadi cuplikan video restitusinya sudah kita bahas sedikit di awal seperti itu. Yang materi yang kedua adalah teori motivasi perilaku manusia. Apa sih fungsinya? Jadi di sini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi selama ini sebelum saya ikut CBP, jujur saya itu sering sekali dalam proses pembelajaran itu memberikan hukuman. Hukumannya bagaimana? Jadi ketika saya mengajar ada anak terlambat, mesti saya itu memberikan hukuman. Jadi gimana kok terlambat kayak gini dengan bahasa yang agak keras gitu ya, yang menjadikan seolah-olah anak merasa begitu bersalah apa yang telah dilakukannya karena intimidasi sendiri dari guru. Jadi kata-kata tersebut ternyata salah besar gitu ya. Ternyata kita itu dalam pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Anak itu sebenarnya unik. Jadi tidak boleh kita menekan dengan cara menjadikan objek anak menjadi merasa bersalah dengan ketika kita memberikan hukuman. Caranya bagaimana? Caranya kita harus melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses pemecahan masalah dari anak dan akan disadarkan lagi oleh guru tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati, sehingga anak-anak tersebut itu merasa tidak dipojokkan atau merasa tidak dihardik oleh gurunya atau merasa tidak tertekan. Oh, saya berbuat salah, tapi gurunya itu tidak menghukum, tidak menghardik atau tidak memberikan penekanan. Sejatinya sebagai guru kita hanya sebagai fasilitator. Fasilitator akan menuntun kodrat anak, akan perkembangan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Jadi kita tidak punya hak mutlak, hak penuh untuk mengatur anak, menghardik anak atau menghukum anak dengan seleluasa kita. Jujur, memang sebelum saya ikut ini hal hukuman, hal itu sering saya lakukan ketika anak-anak keluar kelas. Kok izinnya itu hanya 5 menit, Bu ke belakang 5 menit, tapi ternyata kembalinya hampir 10 menit. Ternyata ke kantin dulu makan dan sebagainya. Biasanya itu saya marah, saya mengeluarkan kata-kata yang mungkin tanpa disadari oleh saya sendiri itu menyakiti perasaan anak-anak yang kadang membekas sampai mereka itu lulus. Oh, Bu Linda itu ternyata galak kayak gini. Memori itu akan terbawa sampai anak itu tua dengan perlakuan kita yang kita lakukan kepada mereka. Ternyata hal itu salah semua ya. Sejatinya kita sebagai guru itu hanya menjadi fasilitator, menuntun anak, mengarahkan anak untuk menemukan jati dirinya sebagai sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Inaso Suturodo, Ingkang Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Jadi hanya menuntut perkembangan kodrat alam dan zamannya.
Jadi hak menghadir, hak menghukum itu kita sebagai guru tidak punya hak sama sekali seperti itu. Jadi bagaimana? Kok nanti seolah-olah muridnya itu kok jadi tidak punya kendali, tidak punya rotor yang benar, atau tidak punya aturan yang jelas ketika memang gurunya itu tidak boleh seperti itu. Memang dalam filosofi KHD itu guru itu hanya menuntun, mengarahkan, tidak punya kendali atas anak itu dalam rangka pemberian hukuman itu tidak ada seperti itu. Jadi yang pertama di sini untuk teori motivasi perilaku manusia menghindari ketidaknyamanan hukuman, seperti ini ya. Jadi untuk apa? Nah, ini jawabannya. Jadi ketika untuk menghindari ketidaknyamanan adalah itu masuk motivasi eksternal, mendapatkan imbalan itu masuk motivasi eksternal, dan menghargai diri sendiri masuk motivasi internal. Sesuai dengan yang saya tadi bilang bahwa menurut KHD, murid itu sejatinya adalah merdeka. Merdeka dalam arti apa? Merdeka dalam arti terlepas terlepas dari tekanan, terlepas dari doktrin guru di sekolah, terlepas dari hukuman. Sejatinya mereka adalah berdiri sendiri, terlepas merdeka dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi yang diterapkan dari KHD itu menuntun, benar-benar berpihak kepada murid. Tersadarkan saya kadang agak tertampar sedikit ketika saya mengikuti CGD ini. Saya menjadi guru itu 15 tahun, dan biasanya saya dalam mengajar, terutama dalam fisika, pelajaran IPA gitu ya, ketika anak-anak tidak bisa mengerjakan, ayo kamu maju dengan sendirinya, dengan semena-menanya saya menunjuk, walaupun kadang anaknya belum siap, ayo maju ke depan, silakan kerjakan nomor 2, kamu nomor 3, kamu nomor 4, seperti itu. Padahal itu salah ya. Sejatinya yang punya kendali itu diri kita sendiri. Jadi murid itu tidak bisa dikontrol juga oleh gurunya dengan semena-mena seperti itu. Seharusnya saya itu bertanya dulu, apakah sudah siap, soal mana yang sudah bisa dikerjakan, silakan pilih yang kamu sudah bisa maju ke depan, seperti itu. Tidak main tunjuk kamu kayak gitu kan, seolah-olah diktatornya jalan seperti itu. Memang saya melakukan semua itu dari dulu itu karakter saya itu memang seperti itu. Insya Allah sedikit demi sedikit saya akan berubah dengan proses yang sudah saya dapatkan melalui ilmu ke guru penggerak ini, seperti itu. Untuk dihukum oleh penghargaan, tadi dijawab di depan ketika saya memberikan pertanyaan pemantik. Ketika memberikan hukuman itu setuju apa enggak ya, tadi ya di awal ya, terus bilang ada yang tidak, ada yang setuju. Aslinya itu jangan, tidak boleh kita memberikan hukuman. Sebagai seorang guru tidak boleh memberikan hukuman. Untuk contoh selanjutnya adalah contoh ini. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu guru. Nah, silakan kita mulai menerapkan budaya positif sedikit demi sedikit sesuai dengan ilmu yang saya peroleh di GW ini. Ini adalah tindakan guru, antara perbedaan antara hukuman dan konsekuensi seperti itu. Di sini ada pertanyaan tindakan guru. Ketika mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Terlambat ke sekolah, itu masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke, saya save dulu jawabannya. Nanti saya cocokkan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ayo. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lanjut, 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat
Konsekuensi apa hukuman? Dong. Ayo teman-teman apa itu? Hukuman atau bentuk hukuman. Next, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PSJK. Hukuman apa konsekuensi? Oh, karena ini konsekuensi loh. Oh, karena olahraga. Kata Pak Agung ngomong itu Pak Agung. Hukuman. Oh, kata Pak Agung hukuman. Ada lagi jawabannya Bu Asih. Bu Asih konsekuensi Bu Ana. Hukuman. Kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu Guru. Oke. Jadi mencapai 100 kali itu masuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan itu hukuman. Push up itu hukuman. Menggantikan kertas yang dicoret-coret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu hukuman. Lari mengelilingi lapangan konsekuensi. Berarti cluenya apa? Antara hukuman dan konsekuensi yang menjadi dasarnya cluenya apa? Tahu Bapak Ibu Guru? Cluenya itu ketika hukuman itu menyangkut ranah fisik. Jadi segala sesuatu yang menjadikan anak berkaitan atau terkait dengan fisik berarti masuk hukuman. Tapi kalau tidak masuk fisik berarti dia konsekuensi. Konsekuensi itu bahasa sininya ya. Kayak tanggung jawab lah ya atas apa yang sudah diperbuat gitu ya. Ya konsekuensi ya kamu yang melakukan ya kamu yang tanggung jawab kayak gitu ya bahasanya. Tapi kalau hukuman itu masuk ke fisik. Jadi yang mengenai fisik. Berarti kalau kita menghardik misalnya, loh kok kamu terlambat kayak gini, itu masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Iya. Masih pertanyaan ya Pak Agungnya? Belum ada tindakan. Oke. Sampai di sini agak sedikit paham ya antara hukuman dan konsekuensi ya. Oke sip, Bu Wiwin mantap jawabannya. Lanjut. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi yang tadi saya garis besarkan adalah cluenya adalah ketika hukuman itu ada ranah fisiknya, ketika konsekuensi itu tidak ada ranah fisiknya seperti itu. Jadi di sini antara hukuman dan konsekuensi, yang pertama hukuman itu berarti menyakitkan. Berarti ketika kita ngajar di kelas, ketika kita memberikan hukuman ternyata menyakitkan ya Bapak Ibu untuk anak-anak kita. Kita sering melakukannya loh. Yang kedua membuat anak sakit baik fisik maupun hati. Jadi ternyata melukai dua-duanya. Fisiknya sudah disuruh push up, sudah lari-lari gitu ya. Ternyata mungkin di dalam hatinya yang kita tidak tahu, hati seorang itu hanya Allah yang tahu. Ternyata sakit hati itu menjadikan terdolimilah dia, menjadikan kita itu menjadi apa ya, yang bisa didoakan murid yang tidak baik-baik mungkin ya seperti itu ya. Itu jalur pembuka ya. Terus yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Oh iya karena adanya hukuman biasanya anak membenci kedisiplinan. Di sini ada langkah kesiswaan ya belum ya. Ketika anak itu diberikan hukuman, otomatis anak-anak dengan sendirinya malah justru membenci kedisiplinan ya belum ya. Iya. Tanpa kita sadari ternyata dengan memberikan hukuman, anak-anak itu membenci adanya kedisiplinan itu sendiri. Seolah-olah malah mereka mencari jati dirinya untuk berontak. Males adanya tata tertib itu sungkan gitu ya. Jadi malah mencari ini loh saya kayak gitu. Terus dengan adanya hukuman juga memberikan konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Dalam pendidikan guru penggerak ini banyak yang komplain, yang tidak setuju ada yang istilah dalam filosofi KHD yang mengatakan bahwa seorang guru itu harus menghamba pada murid. Itu menjadi kontroversi yang bau khususnya di CGP Angkatan 8 Kabupaten Pemalang ini, karena seolah-olah kontroversi itu dengan kata menghamba. Kok kita kan sama-sama manusia, posisinya kamu dan saya kan sama. Kata menghamba itu kan seharusnya digunakan untuk vertikal antara manusia dengan sang pencipta. Tapi
tapi kenapa kok digunakan dalam hubungan antara guru dan murid, bahwa murid itu guru itu seharusnya menghamba pada murid seperti itu. Itu adalah yang menjadi salah satu kata kontroversi dari pendidikan di GP Kabupaten Pemalang. Tapi sudah terjawab sudah oleh instruktur. Jadi di sini saya masuk ke bulan ketiga awal. Instruktur kemarin dari Patrioko sama dari Kalimantan itu mengatakan bahwa ketika kata-kata menghamba itu ada dalam filosofi KHD itu hanya untuk menjadikan guru itu tidak semena-mena kepada murid, guru itu selalu berpihak pada murid, dan guru itu tidak melakukan hukuman seperti itu. Jadi murid mengajar kita itu orientasinya murid full gitu ya, murid penuh. Untuk konsekuensi biasanya itu salah satu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek loh ya. Tapi kalau hukuman itu dalam jangka waktu yang lama, karena nanti dia membekas sampai tua loh. Jujur saya itu pernah di pelajaran PJOK pas SMP dulu, saya itu paling antipati sama olahraga roll depan, karena memang saya tidak bisa roll depan itu loh, Bapak Ibu. Iya, yang pakai matras itu. Terus bilangnya lagi, Lina kemayu gitu, nggak bisa roll depan, aku dijilbabe copot atau aku diurayu kayak gitu. Walaupun gurunya itu mungkin ngeledek gitu ya, atau bercanda, itu ingatnya saya sampai umur 40 tahun ini masih ingat loh perlakuan guru dengan mengatakan, Lina kemayu, pilah suruh roll depan aja nggak mau gitu kan, takut jilbabnya apa gitu. Itu masih ingat, padahal kan sepele banget ya. Saya jadi mikir, berarti ketika saya menggunakan kata-kata menyakitkan yang tanpa kita sadari kadang keluar dengan gerak-gerak gitu ya, teringatnya ternyata lama sekali sampai akhir tuanya itu ya masih ingat. Seperti saya sendiri umur 40 tahun ini ya masih ingat perlakuan pas saya kelas 1 SMP dibilangin, Lina kemayu udah mau roll depan kayak gitu. Padahal memang nggak bisa seperti itu. Jadi kalau konsekuensi itu waktunya jangka pendek, kalau hukuman itu jangka lama. Nah, kalau konsekuensi itu biasanya anak menghargai disiplin, malah cenderung mau patuh seperti itu karena dikembalikan ke tanggung jawab, konsep tanggung jawab, dan mendorong anak mudah menyesuaikan diri dan menjadikan konsep diri yang baik, dan anak berusaha untuk belajar mematuhi peraturan seperti itu. Next ya, untuk apa itu restitusi? Tadi sudah ya sedikit saya jelaskan. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat seperti itu. Jadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, sama restitusi di sini sudah ada, silakan dicermati Bapak Ibu. Ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi seperti itu. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi seperti sudah tadi dibahas. Kalau restitusi itu pilihan. Kalau hukumannya itu korban mendapatkan keadilan, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Jadi gantinya lebih baik. Ketika anak-anak melakukan kesalahan ditawarkan kembali, kamu pengennya seperti apa, gitu kan? Dikembalikan ke anak. Saya pengennya, misalkan tadi kasus Rona seperti itu. Rona itu bangunnya terlambat ke sekolah. Kenapa kamu Rona? Saya terlambat Bu. Alasannya kenapa? Karena bangunnya kesiangan Bu. Loh kenapa bangunnya kesiangan Bu? Malamnya tidak ada yang bangunkan Bu. Kenapa tidak ada yang membangunkan Bu? Karena saya tidak pesan ibunya untuk membangunkan saya Bu. Itu kan ketika kita menerima murid kita untuk terbuka, ternyata itu panjang ceritanya. Jadi bisa ditemukan solusi bersama. Sebagai guru nanti kita akan memberikan kalau begitu nanti malam disiplinkan, tidak tidur terlalu malam, tidak bangun agar bangunnya tidak terlalu siang, dan agar ke sekolahnya tidak terlambat.
Berarti harus apa? Mbak Ronanya, oh saya harus disiplin dan harus tanggung jawab. Jadi kembali lagi kepada murid untuk murid itu membuat konsekuensi sendiri dari yang mereka perbuat. Tapi selama ini kan jujur terutama saya, ketika memang ada anak terlambat, seolah-olah anak itu memang menjadi korban utama gitu, tanpa tahu sejarahnya kenapa anak itu terlambat. Yang hal itu yang biasa saya abaikan sebelumnya seperti itu. Ternyata itu tidak boleh. Untuk 9 ciri-ciri restitusi, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tapi dari belajar dari kesalahan. Untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, untuk melihat ke dalam diri, mencari keperluan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik, karakter bukan tindakan, dan fokus pada solusi. Untuk keyakinan kelas, tadi sudah saya lihatkan videonya ya, gambaran sedikit. Jadi materinya, mengapa kita harus melakukan keyakinan kelas? Karena untuk mengembalikan nilai-nilai keyakinan yang menggerakkan universal seperti itu. Jadi budaya positif itu dimulai dari mana? Nah, budaya positif di lingkungan negeri SMP 20 Sari bisa diawali dari kita sebagai guru atau sebagai wali kelas membuat peraturan kelas. Itu yang pertama. Peraturan kelas itu nanti akan berubah menjadi keyakinan kelas, dan keyakinan kelas berubah menjadi lingkungan yang positif dan menjadi pembiasaan atau budaya yang positif. Jadi saya juga berlatih sekarang, mulai berlatih bahwa ketika keyakinan kelas sudah dijalankan, sudah dibuat bersama dengan murid dan terpampang di dalam ruangan, ketika anak melanggar ya kembalikan lagi apa yang sudah kalian buat dan sudah kalian sepakati, mari kita jalankan bersama dengan senang hati seperti itu. Nah, kesepakatan kelas diantaranya bisa guru dan murid saling menyayangi. Menyayangi di dalam arti di sini berarti harus sopan, harus saling menghargai, tidak boleh membuli, ya. Muridnya bersemangat belajar berarti harus disiplin, adanya motivasi, kalau ada tugas tidak boleh nunggak dan sebagainya. Murid yang penuh dengan teman-temannya, peduli dalam arti ya saling tolong-menolong, kerjasama, tidak pelit dan sebagainya. Untuk pembuatan keyakinan kelas tadi diawali dengan adanya peraturan kelas yang dibuat rinci, nanti adanya pertanyaan universal dan membuat keyakinan kelas seperti itu. Yang tadi ini sudah dihitung ya. Jadi cara membuat pendalaman keyakinan kelas itu menggunakan label T dan Y. Jadi ada perilaku terdengar, terlihat dan berperilaku. Jadi yang terdengar di sini itu konsepnya yang biasa kita dengar dari anak didik kita. Kalau terlihat yang biasa dilihat dari anak didik kita. Kalau berperilaku yang nampak. Jadi yang nampak dari perilaku anak didik kita seperti itu. Jadi contoh konsepnya, cinta hormat. Jadi yuk saya bantu ketika selesaikan ini bersama. Terima kasih. Ada kata-kata tolong ya. Gitu. Walaupun kita guru juga mengajarkan kan dengan pembiasaan. Ketika kita menggunakan tolong ya atau permisi atau apa. Boleh saya pinjam, dalam kelas itu harus ada kata-kata saling menghormati dengan kata-kata contohnya yuk saya bantu, yuk kita selesaikan bersama, terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam. Jadi jangan sok-sok kita guru langsung cabut aja pinjam garis langsung ambil gitu ya. Tapi ada kata-kata boleh saya pinjam gitu ya. Kalau yang terlihat itu berarti yang nampak, berarti contohnya berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan dirinya, berperilaku itu ya ramah. Tapi kalau ramah itu kadang pembawaan karakter dari gurunya ya Bu Ani. Kalau saya mindsetnya wajahnya tidak ramah ya. Tapi bisa dibuat ramah ya Pak Agung ya. Ya Pak Agung ya. Saya sendiri itu cetakan wajahnya begini, jadi kurang ramah. Jadi kalau dibuat ramah-ramah ya agak aneh gitu. Ternyata memang harus belajar ya.
Terus untuk sini. Untuk keyakinan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini masuk apa ini Bapak Ibu guru? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Masuk keyakinan kelas apa ini? Saling apa? Tadi sih sesuai konsep ini, yang ini. Keyakinan kelas kan ada saling menghargai, saling menghormati, ya kan? Disiplin, tanggung jawab. Masuk apa ini? Kata Pak Agung masuk tanggung jawab, kata Bu Ana masuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, masuk apa? Saling menghargai. Saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Oh, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Tanggung jawab bukan? Dilarang melakukan kekerasan. Ayo, Apa? disiplin apa tanggung jawab? Tenggang rasa itu. Tenggang rasa. Oke, saya dulu ya jawabannya Pak Agung ya. Dilarang melakukan kekerasan. Tadi udah. Apa buruknya? Saling menghargai. Saling menghargai kata Bu Ana. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab kata Pak Agung. Bergantian atau menunggu giliran. Saling menghargai. Menghargai. Saling menghargai. Oke. Gunakan masker. Disiplin. Jangan berlari di kelas atau koridor. Saling menghargai. Tegang. Apa Bu Bibi? Disiplin. Saling menghargai. Bu Ana? Saling menghargai. Pak Agung, Bu Ana saling menghargai. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya ketika selalu kembalikan buku ke tempatnya, maksud tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti masuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Ketika saya melakukan Zoom ini, materi ini, itu tentang elaborasi ya, Bu Dunung ya, yang sudah ikut guru penggerak ya. Ini saya malah menjawabnya salah karena main disuruh jawab gitu ya. Posisi kalau lagi tidak fokus, jawabnya kan asal kan jadi bahan guyonan kalau memang gitu ya. Jadi gunakan masker, masuk keselamatan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, masuk keamanan kesehatan. Oke. Keyakinan kelas sudah selesai. Ini adalah materi terakhir, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ingin adanya kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, seperti itu ya. Jadi untuk ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak enak, kan nggak seru jadinya. Ini berarti kebutuhan dasar akan murid untuk kesenangan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru loh Bu. Berarti murid itu butuh akan cinta dan kasih sayang. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah Bu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Itu berarti masuk kebutuhan dasar penguasaan. Aku bosen masa belajarnya gitu-gitu aja diajar sama ibu. Dengerin ibu guru aja gitu ya. Jadi gurunya cuma ceramah mungkin ya. Jadi muridnya butuh kebebasan. 5 posisi kontrol untuk pembelajaran budaya positif. Silakan Bapak Ibu pirsani nggih. Itu ada identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas sukses sebagai kontrol diri. Ada hukum membuat orang merasa bersalah, teman, memantau, dan manajer. Kira-kira kita sudah puluhan tahun menjadi guru, posisi kita itu ada di mana? Ada di penghukumkah, pembuat orang merasa bersalahkah,
Apakah kita dengan murid kita sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Ayo coba Bapak Ibu, kira-kira pribadi saya jujur 15 tahun jadi guru. Saya biasanya berada di antara 1 dan 2. Gimana Bu Risa? Pembuat merasa bersalah. Iya, saya sering banget malah di posisi ini. Pembuat merasa bersalah. Jadi murid-murid itu seolah-olah, iya aku salah gitu. Padahal 1 dan 2 ini sering sekali dilakukan oleh kita tanpa kita sadari, ya. Saya aja pembuat merasa orang bersalah itu sebelum ikut ini ya biasa gitu, seolah-olah ya itu biasa gitu. Toh kewenangan kita sebagai guru gitu ya, tapi ternyata salah dan tidak boleh, tidak diperkenankan seperti itu sesuai dengan KHD. Jadi kita sebagai guru kepada murid kita itu ada posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, ada posisi teman, pemantau, dan manajer seperti itu. Kira-kira kita sebagai guru itu ada di posisi mana? Bu Nunung, ada di posisi mana Bu Nunung? Bu Nunungnya tertawa gitu. Bu Nunung manajer ya. Oke, terima kasih, cakep sekali. Bu Nunung berada di posisi manajer itu sudah sesuai. Jadi ketika dalam mengajar itu 1, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus apa yang kita yakini itu untuk dapat memperbaiki. Jadi tidak langsung menyalahkan. Menguatkan pribadi si murid. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang paling positif. Jadi adanya proses perbaikan murid, tapi dimulai dari murid itu yang dihargai, diawali dari dihargai gurunya, tanpa dibuat merasa bersalah seperti itu. Kira-kira nanti belajarlah ya pelan-pelan. Jadi ada posisi teman itu yang posisinya bagaimana sih sebagai guru? Ada yang kalau gurunya baru datang terus muridnya menyapa, Bu, pripun kabare? Terus jos gitu loh, pakai itu kayak posisi tangan seolah-olah memperlakukan gurunya itu seolah-olah seperti dengan temannya seperti itu. Kalau manajer itu di sini adalah posisi yang paling baik ya, antara pemantau dan manajer. Yang harus dilakukan kita sebagai seorang guru seharusnya menggunakan posisi manajer seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat merasa orang bersalah. Ini seharusnya tadi tidak saya isi jawabannya dulu ya. Biar kayak yang tadi itu loh, bisa buat tebak-tebakan kayak Bu Wiwi, Pak Agung, Bu Asih, Bu Ana, Bu Risa, Bu Siska, Bu Sinta, sama Bu Ratna. Jadi kalau ini tak hapus dulu, tidak bisa. Udah dah, kayak gitu aja Miss. Jadi kalau saya kecewa sekali dengan kamu, masuk membuat orang merasa bersalah, kamu tidak pernah benar melakukannya, masuk penghukum, ayolah kita lakukan demi Bapak Ibu guru, itu masuk teman gitu ya. Jadi contoh kita misal Bu Dina ada perlu ambil video gitu untuk shooting gitu ya, misal untuk melengkapi tugas apa, demonstrasi kontekstual, misal mengajak teman-teman, mengajak murid-muridnya seperti teman, ayolah lakukan ini demi ibu, itu jangan ya. Jadi kok seolah-olah memperlakukan muridnya seperti teman, tapi harus ada sedikit wibawa lah ya, sebagai kita seorang manajer mampu mengelola anak didiknya, tidak dijadikan teman. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, masuk ke pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Masuk ke manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, gitu ya. Jadi masuk, tadi apa? Masuk penghukum. Jadi anak-anak itu seolah tersakiti hatinya. Oke, untuk bergerak di antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah. Dan ini masuknya ke nilai-nilai manajer dan untuk memperbaikinya seperti itu. Segitiga restitusi yang sudah saya jelaskan tadi, di sini berarti ada yang pertama, segitiga restitusi itu yang pertama ada
yang pertama itu validitas kebutuhan ya. Enggak, menstabilkan identitas dulu yang pertama, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi anak-anak itu konsep segitiga restitusi ini ketika dijalankan kepada anak-anak, insya Allah anak-anaknya juga akan menjadi baik. Contoh menstabilkan identitas seperti ini. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu jangan buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu. Jadi anak-anak dikasih serangan kata-kata ini untuk membuat anak-anak tidak merasa bersalah. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan. Jadi guru membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya, seperti ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic kebutuhan. Apakah itu power, freedom, love, atau belonging, atau survival. Gurunya berkata, contohnya seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih baik, lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, seperti itu. Contohnya tadi video restitusinya Rona, ketika terlambat seharusnya kan dia bisa memilih untuk tidak datang sekolah sekalian gitu ya. Oh ternyata walaupun dia bangunnya kesiangan, dia tetap milih untuk berangkat ke sekolah walaupun terlambat, seperti itu. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, dan apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi di esok hari? Jadi gurunya itu seolah menawarkan untuk memvalidasi kebutuhannya. Untuk yang segitiga restitusi tahap yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Jadi gurunya itu menanyakan kembali ke siswanya. Ketika di awal itu sudah membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, terus ternyata anak itu melanggar dari keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, gurunya setelah melakukan tahap yang pertama tadi, tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, nah yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Caranya bagaimana? Diingatkan kembali kepada muridnya akan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Loh, pada awal kita masuk, kita kan sudah buat keyakinan kelas. Ketika melanggar, yuk kita kembali lagi, diingatkan lagi tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh murid-murid secara keseluruhan dalam satu kelas, seperti itu. Hal ini dengan menanyakan keyakinan, otomatis anak menjadi lebih mempunyai konsekuensi atau tanggung jawab akan dirinya sendiri untuk mempunyai solusi gitu ya, mempunyai solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, seperti itu. Nah, intervensi 30 detik gitu ya. Jadi apa kamu ingin berbuat lebih baik dan sebagainya di sini? Silakan Bapak Ibu bisa dilihat di layar intervensi 30 detiknya seperti ini. Ini adalah intervensi untuk seorang guru yang memantau dan manajer di Bapak Ibu. Jadi bukan yang penghukum merasa bersalah atau tadi teman gitu ya. Yang 1 sampai 3 kita lupakan dan tidak boleh kita terangkan. Yang pertama sampai 3 yang boleh itu, yang disarankan adalah tipe guru nomor 4 dan nomor 5, yaitu pemantau dan manajer. Contohnya apa kata-katanya? Silakan Bapak Ibu
lihat di layar kata-katanya seperti itu. Jadi nanti bisa mulai diterapkan, khususnya saya pribadi sendiri, insya Allah. Kata-katanya seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih untuk hari ini sudah mendengarkan dari pemaparan saya untuk budaya positif. Untuk ini kasus Rona yang tadi, ini adalah segitiga restitusi yang sudah saya jalankan di SMP Negeri 2 Purwosari. Pas pengambilan ini penuh dengan drama ya bagi saya. Ada drama di balik drama. Jadi anak ini itu posisinya pas saya mengambil itu lagi liburan. Jadi mau tidak mau mereka itu berkorban menyempatkan waktunya berangkat ke sekolah untuk acara pembuatan praktek sertifikat restitusi seperti ini. Ini adalah kegiatan kasus yang pertama. Kasus yang kedua itu ada ini seperti ini. Jadi ada dua anak pas pelajaran itu izin ke WC, ternyata kok lama sekali, tidak balik-balik sampai 10 menit. Ternyata anak ini itu izin ke WC, ke belakang, ke kamar kecil, ternyata mampir ke kantin dan baru kembali ketika setelah 10 menit atau 15 menit ternyata makan dulu di kantin. Nah, guru di sini posisinya hanya tidak mencari kesalahan kedua anak tersebut, hanya mengingatkan kembali akan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama untuk mencari solusi bersama akan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin pada dua anak yang terlambat masuk ke kelas yang tadinya izin keluar 15 menit untuk izinnya ke kamar mandi atau ke kamar kecil, tapi ternyata sampai 15 menit baru kembali seperti itu. Oke. Ini adalah testimoni dari penerapan segitiga restitusi yang sudah dilakukan oleh Mbak Ana dari perwakilan OSIS yang saya ambil di murid SMP Negeri 2 Purwosari. Yang kedua ada dari Hilda Farah yang saya ambil untuk testimoni yang kedua. Sudah, demikianlah pemaparan dari budaya positif yang saya lakukan pada hari ini sebagai implementasi dari ilmu yang sudah saya peroleh dari guru penggerak CGP Angkatan 8 Kabupaten Pemalang. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu guru sudah menyempatkan hadir di acara saya. Semoga pada hari ini yang saya bawakan membawa kebermanfaatan, keberkahan ya untuk kita semua, dan terlebih lagi untuk diri saya pribadi, semoga mampu dan dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah saya peroleh. Kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke moderator. Silakan Bu Risa. Terima kasih kepada Bu Yati yang sudah memaparkan budaya positif yang sudah dilakukannya, dan semoga kita semua bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita di SMP Negeri 2 Purwosari. Dari saya selaku moderator, apabila ada kesalahan kami minta maaf. Semoga apa yang kita jalani hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuke Aule Cahyani. Di sini saya akan menyampaikan pembuatan keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Pembuatan keyakinan kelas akan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati kelas kami adalah saling menghargai dan tanggung jawab menjadi dasar kami untuk mensimplementasikan dalam lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Memperkuat karakter kami yaitu sikap saling menghargai dan tanggung jawab. Jika kami terlambat sekolah, kami akan selalu diingatkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama akan nilai tanggung jawab. Jika kami saling menuding antar teman, kami kembali akan layaknya yang sedang disepakati bersama yaitu saling menghargai. Menurut kami, penentuan keyakinan kelas akan kebajikan universal sangat perlu dilakukan sehingga kami selalu yakin dan memilih karakter yang baik. Demikian. Oke Mbak Rona, kenapa hari ini terlambat lagi? Ini sudah 10 menit loh baru masuk jam pertama di pelajaran ibu. Kenapa hari ini terlambat? Saya tadi diantar sama ibu, Bu. Kebetulan motor ibu saya rusak, jadi agak terlambat. Padahal saya dari rumah berangkat jam 7 kurang loh, Bu. Rumahnya kenapa jauh itu dari sekolah? Dekat, Bu, di Karangsari. Karangsarinya mana Mbak? Ke Nusa. Oh, Karangsari Nusa. Berarti Mbak Rona sering terlambat jam pertama itu? Iya, sering. Karena tidurnya kemalaman sehingga jamnya siang. Mbak Rona, kamu di rumah tinggal dengan siapa? Bersama orang tua di rumah adik. Oh, berarti kalau di rumah kalau Mbak Rona terlambat, bangunnya kesiangan, itu apa tidak ada yang membangunkan? Ada, Bu. Ada, tapi tetap terlambat ya? Oke, baik. Di sini kita tidak akan menyalahkan atau mencari siapa yang salah dari permasalahan ini, tapi itu akan mencari solusi bersama tentang kasus yang dialami Mbak Rona, tentang tidur yang terlalu malam, bangun yang terlalu siang, padahal ada yang membangunkan, datang ke sekolah terlambat, padahal di rumah juga ada orang tua, ada keluarga dekat. Di sini ibu maafkan. Kenapa? Karena kalau tidak ibu maafkan, bisa jadi Mbak Rona sekalian melakukan hal yang buruk, yaitu tidak masuk sekolah pada hari ini, tapi Mbak Rona tetap melakukan hal baik, yaitu dengan berangkat sekolah walaupun kesiangan, walaupun terlambat. Ya, ibu ingatkan dengan kesepakatan kelas yang ada sesuai dengan kesepakatan kita yang sudah kita sepakati bersama. Mbak Rona akan gimana? Masih ingat? Saya akan memperbaiki kesalahan, tidak mengulanginya lagi, akan tidur lebih awal agar bangunnya tidak kesiangan dan tidak terlambat. Oke, Mbak Rona ingin menjadi orang seperti apa coba? Disiplin dan bertanggung jawab. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Perubahan memang harus dimulai dari diri sendiri ya. Jadi tanamkan ke dalam hati, dalam diri sendiri bahwa saya mampu, saya bisa disiplin, saya bisa berubah, dan saya bisa bertanggung jawab. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Ini Mbak Anita sama Mbak Aurel, kenapa ke kamar mandi kok lama sekali sampai 15 menit loh pelajaran ibu ditinggal? Iya, Bu, tadi di kamar kecil tidak ada air, jadi kami mencari kamar kecil yang lain. Iya, Bu, tadi tidak ada air, jadi kami mencari kamar kecil yang lain. Di kamar mandi yang dituju tidak ada air ya? Tapi apa selama itu ke kamar mandi sampai 15 menit? Iya, Bu, tadi tidak lama sekali, jadi saya menunggu awal ke kamar. Mbak Anita dan Bu Aurel di kamar mandinya terlalu lama. Berarti berusaha menunggu teman ya. Tapi nggak yakin nggak kemana lagi setelah di kamar mandi. Apa kemana lagi? Iya, Bu, Jadi
saling menunggu. Apakah tidak sarapan? Sudah sarapan ya? Kenapa jamnya ibu malah ke kamar mandi malah ke kafe? Sarapan udah tadi? Sarapan. Oh, berarti Mbak Aurel nunggu Mbak Ana yang ke kamar mandi telat gara-gara ke kantin ya, ke kantin beli sarapan dulu. Baik, di sini ibu tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar ya. Ibu hanya ingin membantu mencari solusi yang kalian hadapi. Oke? Ibu ingatkan lagi dengan kesepakatan kelas, yaitu tentang apa? Mbak Ana, Mbak Aurel yang sudah disepakati tentang kesepakatan kelas kita. Berusaha selalu menjadi yang disiplin, Oke. jujur, dan bertanggung jawab. Berusaha menjadi yang selalu disiplin, jujur dan tanggung jawab. Bagaimana dengan Mbak Ana? Ya, mohon maaf, bukan yang memperbaiki kesalahan yang sudah kami buat dan tidak akan mengulangi lagi. Oke, Mbak Ana berjanji untuk memperbaiki kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi. Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Kalian sudah menyadari untuk kesalahan kalian dan kembali ke jalan yang benar. Karena semuanya perubahan dimulai dari diri sendiri ya. Untuk kita bisa melakukan yang terbaik demi perubahan dari diri kita. Ya, silakan. Terima kasih. Silakan ke bangku kalian masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Nabilatul Fikriyah ingin memberikan testimoni segitiga restitusi bersama Ibu Lina Budihati. Ketika saya menghadapi masalah bersama Ibu Lina, saya menjadi lebih gelisah, cemas, dan saya takut terkena sanksi atau hukuman. Tapi adanya praktik segitiga restitusi yang dilakukan oleh Bu Lina Budihati bersama saya perasaan saya menjadi lebih tenang dan nyaman. Bu Lina juga memberikan arahan dan bimbingan bagaimana saya dapat mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan mengingatkan akan nilai-nilai dari keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Salah satunya disiplin dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Faranabila ingin memberikan testimoni segitiga restitusi bersama Ibu Lina Budihati. Ketika saya menghadapi masalah bersama Ibu Lina, saya menjadi lebih gelisah, cemas, dan saya takut menerima sanksi atau hukuman. Tetapi karena adanya praktik segitiga restitusi yang dilakukan oleh Ibu Lina Budihati bersama saya, perasaan saya menjadi lebih tenang dan nyaman. Bu Lina juga memberikan arahan dan bimbingan bagaimana saya dapat mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan mengingatkan akan nilai-nilai dari keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Salah satunya disiplin dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.